Macam-macam hukum dalam Al-Qur'an. Di sini yang pertama adalah hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah atau akidah. Artinya dalam Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang berisikan tentang hukum-hukum ilmu tauhid. Sampai hampir semua ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah atau disebut dengan ayat-ayat Makkiyah itu berkaitan dengan ketauhidan. Yang kedua ada hukum khuluqiyah, yaitu ayat-ayat yang memuat tentang hukum-hukum akhlak perbuatan manusia. Bagaimana cara manusia berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, atau kepada alam semesta, kepada makhluk-makhluk lainnya. Sehingga ada akhlak yang baik, ada akhlak tercela. Nah, ini ada beberapa ayat yang memuat akhlak tersebut sehingga disebut dengan hukum khuluqiyah. Yang ketiga adalah hukum syariah, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan dengan Allah, artinya tentang peribadahan antara manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini yang termasuk kepada hukum-hukum syariah atau disebut pula hukum fikih, maka ada 6 jenis. Yang pertama adalah hukum ibadah, yaitu hukum-hukum yang memuat antara hubungan manusia dengan Allah. Contohnya ayat-ayat tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Kemudian ada hukum-hukum muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan antara manusia dengan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak miliknya. Misalkan hukum tentang jual beli atau gadai atau riba, atau juga pinjam meminjam, sewa menyewa, mukhobaroh, musako, itu banyak akad-akad yang ada di dalam fikih, termasuk dalam ranah muamalah. Yang ketiga, hukum perkawinan, atau kalau dalam undang-undang negara kita ini masuknya ke ranah undang-undang hukum perdata, di mana kalau dalam fikih itu namanya munakahat, bagaimana mengatur tentang kehidupan berkeluarga seperti pernikahan, syarat mempelai laki-laki, mempelai wanita, siapa saja yang bisa menjadi wali nikah, kemudian tentang perceraian, manakala bagaimana diperbolehkan bercerai, kemudian dalam hal adopsi anak terjadi perceraian, siapa yang berhak mengurus anak dan sebagainya. Di sini ya masalah perceraian. Ini termasuk dalam hukum perkawinan atau munakahat. Yang keempat, ada yang berkaitan dengan hukum-hukum waris. Ini masih perdata juga hukum waris ini. Siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, berapa bagiannya, mana yang termasuk raja kaya, mana yang termasuk banda kaya, gitu kan. Itu ada di dalam Al-Quran. Kebanyakan itu di surat An-Nisa yang berkaitan dengan warisan. Insya Allah nanti dipelajari di kelas 11 di Dirosa Islamiyah kelas 11 di semester ganjil kita akan belajar tentang waris, dan nanti akan dikupas kembali di PAI di kelas 12. Tapi kalau di PAI tidak begitu mendalam, biasa saliwat lah di PAI. Selanjutnya yang kelima ada hukum jinayat. Hukum jinayat ini adalah hukum yang berkaitan dengan pidana. Bagaimana hukumannya jika orang yang melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, menuduh orang yang berbuat zina, pencurian, perampokan atau kudeta. Misalkan tahu kudeta, merebut pemerintahan yang sah itu. Jadi pemerintahan yang sah digulingkan, direbut ku manehanana, namanya adalah kudeta. Berasal dari bahasa Inggris itu, bahasa Prancis, coup d'etat. Atau murtad, itu ada hukumannya.
Kemudian yang keenam adalah hukum siasa atau siasa ini sering disebut dengan politik. Bagaimana sistem pemerintahan menurut Islam tentang imamah, tentang negara apakah mau dengan sistem republik ataupun monarki ataupun di mana gitu ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an, hanya saja Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit sistem apa yang harus digunakan. Hanya di Al-Quran itu disebutkan beberapa kriteria-kriteria pemimpin yang layak dijadikan sebagai pemimpin negara. Kemudian juga wijaroh tentang kementerian atau hubungan luar negeri, bagaimana berhubungan dengan pihak luar dan dari mana sumber keuangan negara. Ada tentang Baitul Mal di sana. Baitul Mal itu kan kas negara. Nah, itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Siasat. Nah, maka Islam atau Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dari siasat, dari politik. Kalau berbicara politik, ya umat Islam pasti ada kaitannya dengan ajaran Islam. Tapi yang jangan itu adalah mengejar nafsu politik tetapi berkedok Islam, itu yang tidak bagus ya. Kalau misalkan memperjuangkan Islam melalui politik itu bagus. Itu karena memang Islam tidak bisa tegak tanpa adanya kekuatan politik. Kita tidak akan bebas melaksanakan peribadahan kalau negaranya tidak membuat undang-undang kebebasan beragama, gitu kan? Kenapa kita hari ini bisa bebas melakukan peribadahan? Karena alhamdulillah kita mempunyai negara yang undang-undangnya membebaskan semua penduduk warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Juga alhamdulillah kita bebas melaksanakan sholat mudah-mudahan gitu kan ya. Nah, itu jadi perlu ada payung hukum politik. Selanjutnya, Al-Quran sebagai dasar hukum. Dalam kaitannya, Al-Quran sebagai dasar hukum, ini disebutkan di sini bahwa segala macam hukum itu sumber utamanya dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan sumber pertama dan sumber utama dari segala macam hukum. Seperti dalam hadis tentang Mu'adz bin Jabal yang akan diutus oleh Rasulullah ke Yaman, maka kan Mu'adz bin Jabal menyebutkan, dengan apa kamu berhukum? Kata Rasul, ditanya, Mu'adz bin jawab, bi kitabillah. Yang pertama itu dengan kitabullah. Kalau tidak ada dalam kitabullah, maka Mu'adz menjawab dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dalam sunnah Rasulullah, baru dengan ijtihad. Nah, maka Islam ini merupakan Al-Qur'an ini merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama. Meskipun Al-Qur'an ini merupakan sumber utama dan paling utama, tapi dalam Al-Qur'an hukum-hukum yang ditetapkan itu kebanyakan masih bersifat umum. Contoh, tentang perintah melaksanakan sholat. Di Al-Quran perintahnya itu kan wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Itu masih bersifat umum. Cara nak kumaha, waktu nak iraha, dalam ayat ini tidak dijelaskan. Dalam ayat ini hanya dan laksanakanlah sholat. Nah, perintah yang lain seperti wa'atu zakah dan tunaikanlah zakat, ini pun masih bersifat umum. Ukuran zakatnya berapa, batas nisabnya berapa, kapan harus mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ayat-ayat tersebut diperjelas kembali dalam ayat-ayat yang lain. Misalkan ketika akan sholat maka harus melaksanakan wudhu. Ada ayat yang menjelaskan, idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu biru'usikum ilal ka'bayn. Ini contoh famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ini tayamum. Ini tentang tayamum. Kalau kita tidak menemukan air maka fatayammamu, bertayamumlah. Bagaimana tayamum itu? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Nah, ini usaplah wajah kalian atau usaplah tangan kalian.
Ini beberapa ayat yang memang petunjuknya sudah jelas. Tentang tayamum, tentang wudhu itu memang sudah jelas. Tapi tentang sholat, tentang zakat itu petunjuknya masih bersifat umum. Sehingga perlu dicari kembali di sumber hukum yang kedua. Apa sumber hukum yang kedua? Yaitu sunnah atau hadis. Apa sih sunnah itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Sunnah menurut bahasa adalah jalan, tabiat, kemudian peri kehidupan. Kalau menurut istilah sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul ataupun sesudahnya. Nah, ini definisi sunnah menurut istilah. Sehingga dari definisi ini maka sunnah itu mencakup beberapa unsur pokok, yaitu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir atau persetujuan Rasulullah, pengajaran Rasulullah kepada para sahabat, sifat-sifat Rasul, akhlak Rasul, dan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dari pengertian dan unsur-unsur ini, maka di sini ada macam-macam hadis. Ini berpengaruh kepada macam-macam hadis. Ada berapa macam hadis? Nah, di sini yang paling masyhur ada 3 macam hadis, tapi ada 3 macam hadis, tapi menurut ulama lain ada juga yang mengatakan 4 macam hadis. Apa yang 3? Yang pertama adalah hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi dari Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Ciri-ciri hadis qauliyah perkataan itu biasanya diawali dengan kata Kola telah bersabda atau dengan kata yaqulu. Ini pasti hadisnya hadis qauliyah. Yang kedua ada hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah itu adalah perbuatan Rasulullah yang menjelaskan tentang tata cara peribadahan. Contoh kan tadi cara melaksanakan sholat, Rasul menjelaskannya tidak dengan qauliyah, tapi dengan fi'liyah. Rasul menjelaskan cara sholat dari mulai takbir sampai salam. Dalam hadis qaulinya hanya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Prakteknya dilakukan oleh Rasul. Nah, maka praktek Rasul mengerjakan sholat itu namanya hadis fi'liyah. Biasanya ciri-cirinya itu memakai kata kana atau yakunu. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti hadisnya neta. Hadis fi'liyah. Yang ketiga ada hadis takriri. Takriri itu berdiam dirinya Rasulullah. Berdiam diri tanda Rasul setuju. Kenapa diamnya Rasulullah tanda setuju? Nah, karena begini. Rasulullah itu tidak mungkin membiarkan umatnya melakukan hal yang dilarang. Rasul tahu umatnya melakukan hal itu. Kalau hal itu dilarang dan Rasul mengetahui, maka tidak mungkin Rasul diam. Pasti Rasul bakal nyaran gitu. Pasti Rasul. Nah, ketika sahabat melakukan sesuatu hal, tapi ternyata Rasul diam dan Rasul mengetahui hal tersebut, berarti hal tersebut itu disetujui oleh Rasul. Contoh, suatu saat para sahabat menangkap seekor dobi. Dobi itu semacam biawak padang pasir. Oleh para sahabat, dobi tersebut disembelih, kemudian dimasak dagingnya dan dimakan. Setelah habis, baru mereka laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami menangkap seekor dob, kami makan. Bagaimana hukumnya? Apakah halal atau haram? Nah, Rasul hanya menjawab, masih adakah yang tersisa? Kira-kira Rasul dengan ungkapan seperti itu marah bukan? Bukan. Menyetujui atau melarang? Menyetujui. Jadi mencek Rasul teh mencek urang mah mun aya keneh mah urang teh menta gitu. Berarti dari hadis tersebut
maka diputuskanlah oleh para mujtahid berarti dub itu diperbolehkan karena Rasul tidak melarangnya. Biasanya hadis takriri ini ciri-cirinya adalah memakai kata alima atau ya lamu. Alima kan artinya mengetahui, ya lamu beliau mengetahui. Yang keempat ada hamiyah. Hamiyah itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Rasulullah, akan tetapi Rasul belum sempat melaksanakannya. Contohnya adalah puasa tanggal 9 Muharram. Nah, Rasul pernah bersabda bahwa Rasul bermaksud di tahun depan akan melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram. Tapi belum sempat sampai di tahun depan Rasulnya wafat. Nah, berarti kan belum diamalkan, itu belum dilaksanakan oleh Rasul, tapi Rasul sudah bermaksud akan melaksanakannya di tahun depan. Nah, itu disebut hadis apa? Hadis hamiyah. Maka dipikir kayana boleh atau sunnah silakan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kumaha jeung tanggal 10 jeung tanggal 10 gitu. Justru kan lamun kita mau berpuasa tanggal 10 Muharram, maka itu harus dengan tanggal 9-nya atau dengan tanggal 11-nya. Jangan hanya di tanggal 10. Kalau hanya di tanggal 10 nanti bisa menyerupai puasanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu suka berpuasa di setiap tanggal 10. Karena tanggal 10 Muharram adalah hari kemenangan bangsa Yahudi ketika mereka diselamatkan dari kejaran Firaun. Maka bangsa Yahudi sok puasa tanggal 10 Muharram. Nah, bagi kita umat Islam itu silakan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, tetapi harus dengan tanggal 9 atau dengan tanggal 11 ya, supaya kita tidak menyerupai. Selanjutnya pembagian hadis dilihat dari segi orang yang meriwayatkan. Meriwayatkan itu berarti kan yang menyampaikan hadis. Dilihat dari segi orang yang meriwayatkan hadis itu ada beberapa macam hadis, ada 2 macam hadis. Ada yang termasuk hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua, ada yang disebut dengan hadis ahad. Kalau hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya beberapa orang saja. Kita sampai jam 14.30 ya. Sampai jam 14.30. Lagi tinggal lihat kena jam gitu. Kita kontrak waktu tenang jam aja di situ. 13.42. Kita kudu ngalihat ke tukang aya. Tinggal teh bengker jamna. Nah, yang pertama hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Kenapa disebut mutawatir? Karena memang begini, orang banyak itu tidak mungkin berbuat dusta. Tidak mungkin orang banyak berjamaah berdusta. Maka hadis mutawatir itu kebenarannya dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Pasti benar hadis mutawatir. Yang kedua hadis ahad. Kalau hadis ahad itu diriwayatkan oleh beberapa orang tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Ini disebutnya hadis ahad. Selanjutnya ditinjau dari segi kualitasnya, hadis ini dapat dilihat dari mutu periwayatan atau dari sifat orang yang meriwayatkannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang periwayatnya atau sanadnya tidak terputus dari awal sampai akhir. Misalkan begini, kita membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dengan disebut sahih Muslim. Nah, dari Imam Muslim sampai ke Rasulullah itu tidak ada satu generasi yang terputus. Bisa tekabayang kieu misalkan. Pak Kepala Sekolah SMK mengeluarkan sebuah instruksi di hadapan Panjang. Ku Panjang disampaikan ke Pak Iwan. Ke Pak Iwan disampaikan ke Pak Dedi disampaikan ke Aris disampaikan di kelas 10 akuntansi. Kalau misalkan Aris berkata begini, saya menerima instruksi dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, maka yang disampaikan oleh Aris itu tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena menghilangkan Pak Dedi, menghilangkan Pak Iwan, menghilangkan Pak Jan. Padahal Aris menerimanya dari Pak Dedi. Langsung disebutkan dari mana? Dari kepala sekolah, berarti itu sanadnya terputus.
Harusnya Aris itu bilang, saya menerima instruksi dari Pak Dedi menerima dari Pak Iwan menerima dari Panjang menerima dari Bapak Kepala Sekolah. Itu baru sahih. Dan bisa dikatakan sahih kalau orang-orang yang meriwayatkannya itu adil dan teliti. Artinya Panjangnya orang adil, Pak Iwana orang adil, Pak Dedina orang adil. Orang adil di sini maksudnya bukan orang yang suka berbuat dosa. Itunya adil teh. Kalau suka berbuat dosa maka tidak termasuk orang yang adil. Berarti kalau meriwayatkan sebuah berita maka beritanya tidak sahih. Kurang sahih. Atau misalkan dosanya apa? Berbohong misalkan. Pak Kepala melakukan instruksi diterima ke Panjang ke Pak Iwan, bukan ke Pak Dedi, tapi Panjangnya tukang bohong. Maka yang disampaikan oleh Aris nanti, cek Aris saya menerima dari Pak Dedi menerima dari Pak Iwan menerima dari Panjang menerima dari Kepala Sekolah. Yang disampaikan oleh Aris itu tidak sahih kalau lewat Panjang. Kenapa? Misalkan Panjangnya tukang bohong, bisa, ya. Maka berita tidak sahih. Sangat dimungkinkan berita tersebut bohong karena ada satu rawi yang suka berbohong. Atau bisa mengurangi kesohihan sebuah hadis juga manakala si rawinya tidak teliti. Ya, tidak teliti di sini maksudnya tidak dobit hafalanana, tidak kuat hafalannya. Bahasa Sundana mana tuh? Tell me, terangkan tell me, ya. Nah, kalau lewat satu rawi yang kurang kuat hafalannya, maka hadis tersebut jadi tidak sahih karena kemungkinan redaksinya tidak sama. Jadi hadis tersebut bisa dikatakan sahih satu, manakala sanadnya tidak terputus, yang kedua para perawinya adil, yang ketiga perawinya dobit atau teliti. Nah, selain itu dalam periwayatan juga tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang periwayatannya sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang teliti. Berarti kekurangannya hanya satu. Hampir sama dengan hadis sahih, sanadnya bersambung sampai ke Rasul. Kemudian para perawinya adil, hanya ada salah satu rawi yang hafalannya kurang kuat, kurang teliti. Nah, maka hadis paling terjun karena nilainya hasan. Nah, hadis hasan juga masih bisa digunakan sebagai dasar hukum. Nah, yang ketiga ada yang hadis doib. Kalau hadis doib adalah hadis yang tidak lengkap syaratnya. Misalkan tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih, sanadnya tidak terhubung, ada satu sanad yang dihilangkan, atau ditambah lagi perawinya ada yang suka berbohong, ditambah lagi kurang teliti, maka hadis tersebut doib. Hadis doib itu harusnya lemah, maka hadis doib tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bolehkah hadis doib diamalkan? Boleh, karena doib naon hadis, gitu kan? Boleh kita mengamalkan hadis doib, tetapi hadis doib ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dasar hukum. Jadi yang bisa dijadikan dasar hukum itu hanya hadis hasan, hadis sahih, itu yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Sampai di sini dapat dipahami? Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kan tadi sumber yang pertama adalah Al-Quran, sumber yang kedua adalah hadis. Nah, hubungannya antara hadis dengan Al-Quran itu bagaimana? Nah, di sini ada beberapa hubungan. Yang pertama, hadis sebagai bayan takrir. Kenapa disebut bayan takrir? Karena di Al-Quran itu sudah jelas dinyatakan kedudukan hukumnya. Nah, kemudian disebutkan kembali di mana? Di hadis. Maka itu bayan takrir. Takrir itu mengulang, memperkuat. Contoh, Quran surat Al-Hajj ayat 30 ini memuat larangan berdusta, wajtanibu qauladzur, dan jauhilah perkataan dusta. Jelas kan? Allah melarang kita berdusta. Nah, kemudian diulang kembali dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al israku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqala ala wa qulu zur qala famazala yukarruha hatta kuna laitahu sakata. Nah, dalam hadis ini Rasul menawarkan kepada sahabat, maukah kalau aku beritahu kalian tentang dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, ya tentu wahai Rasulullah. Rasul bersabda, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua menyakiti kedua orang tua, yang ketiga kita duduk dan di sana kita mendengarkan atau kita berkata dengan perkataan yang bohong. Jadi ngariung tuh orang ngawaradul gitu tah. Karena ge ngawadul, ari ngawadul mah pasti obrolan teh bohong, karena lagi ngawadul. Yo apa tuh? Kamari macam itu. Aya di Cilangkap itu teh. Nyok itu banyak. Hei kumaha? Pokona mah seru Cilangkap disebut naon? Seru. Nah contoh lah tambah ngararium, biasanya ngararium separi ngadebrol teh biasanya obrolan nanti kadang dicampuran ku naon? Ku bohong, sebab teu rame lamun ngadongeng teu ngabohong serius. Tambahan bohong. Maka itu dilarang itu. Itu sudah diceritakan di Al-Quran larangannya, diperkuat kembali dalam hadis, termasuk akbaril kabair gitunya. Bagaimana kalau lewat medsos menyebarkan berita bohong lewat naon? Medsos sami we eta teh kaulazurnya. Berarti kalau berkena akbaril kabair karena efeknya itu luar biasa. Efeknya luar biasa dari kebohongan yang disebar via medsos. Maka jauhi dari kaulazur. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan tafsir. Apa itu bayan tafsir? Bayan tafsir itu adalah penjelasan memberikan rincian dan penjelasan. Bayan tafsir itu. Mungkin di Al-Quran perintahnya itu masih bersifat global seperti tadi. Perintah tentang melaksanakan sholat, kan aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu masih bersifat umum. Nah kemudian diperjelas dalam hadis, hadasana Malik bin Huwairis qala atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala shollu kama raaitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah ini bayan tafsir sehingga ada titik cerah. Bagaimana sholat? Oh lihat saja cara sholatnya siapa? Rasulullah. Yang ketiga ada bayan tasri. Apa itu bayan tasri? Yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ayat ketetapan hukum eta teh. Nah kemudian ditetapkan oleh Rasul melalui hadis. Mana contohnya? Seperti larangan mengumpulkan antara perempuan dengan bibinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Artinya seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibi baik dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah. Artosna ulah dicandung. Ka bibina bogoh, ka alona bogoh tuh dikawin dua anak. Nah eta teu meunang. Kumaha mun hiji-hiji, ari hiji-hiji mah boleh. Hiji-hiji teh kieu maksudna kawin heula bibina, geus bosan dicerai bibina, ka alona gitu. Eta boleh. Nah, sejalan dengan hadis ini juga tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudaranya, dengan saudarinya. Kalancekna resep ka adina resep tuluy we dikawin duanana adi lanceuk eta ulah. Kalau satu persatu boleh. Kalancekna heula lanceukna maot tuluy we ka adina itu boleh eta. Seperti Utsman bin Affan kan nikah ke putri Rasulullah. Maot nikah deui ka putri Rasulullah deui kan uraina itu boleh ya. Kalau seperti itu. Kalau disatukan dalam satu pernikahan maka itu tidak boleh. Nah selesai masalah hadis, tinggal hukum yang ketiga, sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Selanjutnya sebelum ke dirasa Islamnya ada yang ditanyakan tentang hadis? Dapat dipahami apa yang saya sampaikan?
Kalau ditanya sanggup? Tapi tos kahartos ada berapa macam hadis? Ada 3 hadis apa saja? Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Sebagian para ulama ada yang mengatakan hadis yang tepat yaitu hadis hamiyah. Hadis hamiyah. Kalau dilihat dari sudut perawinya ada berapa? Ada 2. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau dilihat dari sudut nilai si perawinya, kalau tadi dari banyak dan sedikitnya perawi ya, dari banyak dan sedikitnya perawi ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau dilihat dari kualitas si perawinya ada berapa? Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Bahkan ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu oleh para ulama kenapa tidak dicantumkan di sini oleh penulis buku? Karena hadis maudhu itu bukan hadis. Hadis maudhu itu hadis palsu. Itu mah bukan dari Rasulullah. Katanya hadis palsu mah. Misalkan saya ingin terlihat ahli hadis, gitu kan? Kemudian saya membuat satu kata mutiara dan dibahasa Arabkan, diembel-embel dengan awalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul tidak pernah berkata seperti itu. Itu namanya apa? Hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis palsu itu tidak termasuk hadis itu. Kalau sudah paham apa yang saya jelaskan, silakan persiapkan buku di Dirosah Islamnya. Kita akan lanjutkan dengan pembelajaran Dirosah Islam.